semuanya, kali ini saya akan menjelaskan tentang sesuatu yang berhubungan dengan kehidupan sehari-hari kita, yaitu norma atau aturan. Dan kita akan melihat seperti apa penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Untuk itu, simak video ini sampai selesai. Yang pertama, ada pengertian. Pengertian norma itu aturan untuk mengatur tindakan manusia. Atau secara sederhananya, kita bisa mengartikan norma itu pedoman untuk mengatur perilaku kita dalam masyarakat. Dan sifatnya norma itu mengikat. Tujuannya ada norma itu agar kehidupan kita itu tertib, terus tidak semena-mena, terus juga tetap nyaman buat semua orang di sekitar kita. Dan bisa dibilang juga norma itu adalah rem dalam perilaku kita untuk bertindak gitu. Baik, kemudian kita lanjut ke jenis norma. Jenis norma itu ada 4. Yang pertama ada norma agama atau aturan yang berhubungan langsung dengan Tuhan. Yang kedua ada norma kesopanan. Ini norma yang berhubungan dengan sosial, hubungan kita, cara kita bertindak berperilaku. Kemudian ada norma hukum. Yang satu ini, norma ini sifatnya resmi. Terus kemudian ada norma kesusilaan yang berasal dari hati nurani kita. Secara sederhananya, kalau norma agama itu aturan kita dalam bertindak sesuai dengan kepercayaan kita masing-masing dengan agama kita masing-masing, karena norma ini langsung berhubungan dengan aturan-aturan yang dibuat oleh Tuhan. Kemudian ada norma kesopanan. Ini muncul dari sikap kita atau hubungan sosial kita dalam lingkungan, seperti kita cara bersikap kepada teman, kita bersikap kepada guru, kepada orang tua, itu bisa disebut norma kesopanan. Terus kemudian norma hukum. Norma ini aturan yang dibuat oleh negara, seperti dalam aturan-aturan yang ada di UUD, dalam KUHP, itu norma-norma hukum yang jika kita melanggarnya kita akan mendapat sanksi. Kemudian norma kesusilaan, norma yang berasal dari hati kita, dalam diri kita, dalam hati nurani kita. Itu yang membuat kita bisa membenarkan itu kira-kira tindakan kita itu benar atau salahnya. Itu bisa disebut norma kesusilaan. Kemudian kita lanjut ke fungsi norma dalam kehidupan sehari-hari. Norma itu tidak hanya tentang soal mengatur tindakan kita, hanya soal mengatur doang. Yang pertama itu ada memberi sanksi bila kita melakukan tindak pelanggaran, agar kita itu tahu kalau saat kita melakukan pelanggaran tersebut kita akan mendapatkan sanksinya. Terus kemudian menumbuhkan sifat tanggung jawab kita terhadap sosial, agar kita tahu kalau kita berbuat apapun di kehidupan masyarakat itu kita bisa mempertanggungjawabkan perbuatan kita. Kemudian dapat membentuk karakter diri kita dan moral kita. Terus kemudian dapat mencegah konflik antar hubungan kita dengan individu yang lain, dengan teman kita atau dengan saudara-saudara kita. Terus kemudian untuk mengatur hubungan agar tetap sehat dan rukun. Terus juga untuk menjaga ketertiban sosial. Terus juga ada yang pastinya menjadi pedoman agar kita mengetahui tindak laku kita, di mana kita bisa berhenti atau mengerem tindak laku kita agar tidak menjadi sebuah pelanggaran. Kemudian kita lanjut penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Seperti yang pertama di rumah. Misalnya kita menghormati orang yang lebih tua, itu termasuk norma kesopanan, karena itu dari sikap sopan santun kita terhadap yang lebih tua. Kemudian tidak berkata kasar, itu termasuk norma kesusilaan, karena kita tahu kalau kata-kata kasar itu adalah sebuah kata yang salah gitu. Terus berdoa bersama dengan keluarga, entah saya itu makan atau habis beribadah, itu jelas termasuk norma agama. Kemudian di sekolah datang tepat waktu, itu termasuk norma hukum, karena kan sekolah punya aturan masing-masing gitu. Kemudian ada norma kesusilaan, contohnya itu tidak menyontek saat ujian atau saat diberikan tugas gitu. Terus juga masih banyak contoh-contoh lain dari norma yang di sekolah yang sebenarnya tidak kita sadari termasuk norma gitu. Kemudian kita lanjutkan di masyarakat. Contohnya buang sampah pada tempatnya, itu termasuk bentuk norma hukum, karena kan setiap daerah, setiap kampung, setiap desa itu memiliki
dimana kita tidak boleh membuang sampah misalnya pada sungai atau pada lahan kosong yang mungkin itu nantinya akan menjadi rumah atau menjadi ruko atau menjadi toko. Terus kemudian ikut kerja bakti, terus juga berbuat baik kepada tetangga, itu juga termasuk norma kesusilaan dan norma sosial. Dua itu adalah hal yang berhubungan dan bisa disebut juga norma kesopanan. Terus di jalan raya contohnya tidak melanggar lalu lintas, tidak menerobos lampu merah, menggunakan helm saat pakai mobil, menggunakan seat belt, itu termasuk norma hukum, karena saat kita melanggarnya kita akan kena sanksinya gitu, kita akan kena tilang seperti itu. Terus juga masih banyak contoh-contoh lain di jalan raya yang sebenarnya juga termasuk kita melaksanakan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Oke, itu saja penjelasan tentang norma dan seperti apa penerapannya di kehidupan sehari-hari untuk kali ini. Mungkin di kesempatan lain kita akan bertemu lagi di video pembelajaran dan materi yang lain. Intinya, norma itu penting buat menjaga kehidupan kita dalam kehidupan sehari-hari, untuk menjaga ketertiban kita adil, agar kita bisa adil, agar kita saling menghargai dengan orang lain, seperti itu. Itu saja yang dapat saya sampaikan kepada teman-teman yang lain. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Bye bye.